Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati Al-Habib Ahmad bin Hussein Al-Attas, yang saya hormati Al-Ustadz Abdul Rahman, yang saya hormati Al-Ustadz Yusuf, Al-Ustadz Zainuri, juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Fatimatul Jamal, Bapak RW Daim, juga yang saya hormati para asatidz, para orang tua, para hujjaj, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, wabil khusus para panitia peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama membacakan maulid atau sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pembacaan maulid atau sejarah Nabi itulah acara inti di dalam peringatan maulid. Kira-kira para hadirin faham apa enggak tadi yang dibacakan itu artinya? Faham apa enggak, Pak? Faham enggak? Bu, faham enggak, Bu? Faham enggak, Bu? Walaupun enggak faham, ya, yang namanya maulid, sholawat, qasidah, walaupun enggak faham, enak gak didengar? Enak apa enggak? Enak. Sholawat, biar enggak ngerti artinya tetap enak didengar, adem didengar, dan enggak bosan. Ya, tidak bosan. Tiap maulid baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Diulang terus. Ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bosan gak kita dengarnya tuh? Bertahun-tahun, bahkan nada itu ratusan tahun. Udah ada tuh nada model begitu, nggak bosan kita dengarnya. Karena apa? Karena manfaat. Manfaat buat hati kita semakin tambah cinta sama Nabi Muhammad. Manfaat solawat udah nggak bisa kehitung pahalanya solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ibadah yang nggak bakalan ditolak sama Allah. Mau kita bacanya ikhlas mau kagak tetap dapat pahala. Itu solawat. Manfaat. Coba kalau yang nggak manfaat, bosen. Bola aja bola, kita nonton bola siaran ulang. Enak apa nggak kira-kira? Nggak enak. Tuh bola diulang, nggak enak siaran ulang. Atau lagu dah lagu. Nyong top banget, nyong bocah kecil pada nyanyiin lagu kerasukan zaman sekarang tuh. Entah apa. Bocah kecil tahu itu lagu. Tapi itu lagu tuh ntar hilang. Ini sekarang udah mulai hilang nih. Bener apa enggak? Hilang dan ntar dikit-dikit habis. Dulu lagu apa? Sambalado. Gua lah sambalado, sambal goreng, sambal terasi ya. Hilang udah tuh, nggak ada bekasnya pisan. Kenapa sebabnya? Nggak ada manfaat. Tapi kalau solawat nggak ada bosannya kita dengar nikmat. Apalagi yang dibacakan yaitu manusia yang paling istimewa, makhluk yang paling istimewa, sempurna, nggak ada salahnya pisan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kagak ada salahnya pisan Pak Nabi Muhammad dari lahir sampai wafat. Maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu. Istimewa apa enggak? Istimewa apa enggak? Sama agama kita. Masa kecilnya Nabi sama apa enggak sama kita? Enggak ada tuh Nabi Muhammad masih kecilnya niat nyolong. Enggak ada. Di dalam kitab mana juga kagak ada yang model begitu. Yang ngomong aja tuh dulu masih kecilnya maling kali. Nabi mah jangan lagi nyolong jambu, buka aurat aja kagak masih kecil. Buka aurat. Sebelum balik Nabi enggak sama sekali terbuka auratnya. Lain sama kita. Lagi main sama sebayanya. Ketika main timbuk-timbukan Nabi mau ngangkat gamis nih. Mau ngangkat gamis beliau nih. Belum balik nih, masih kecil nih, masih umur-umuran puluhan tahun. Bahkan belum 10 tahun mau ngangkat gamisnya. Ketika mau kelihatan pahanya ada malaikat Jibril negor. Ditegur malaikat. Auratuka ya Muhammad. Aurat, bye-bye ya Muhammad, aurat. Yang negor malaikat Jibril. Jadi aurat aja nggak terbuka. Ya. Sekarang bocah kecil buka aurat. Kan kalau model kayak kita lumrah ya. Lumrah apa enggak? Lumrah. Sekarang kita masih kecil, kita dulu mandi hujanan, telanjang bulat. Bener gak? Bener apa enggak? Di got tuh main balap-balapan kayu. Ya. Bener gak? Ngikutin kita kayak celana pendek. Kalau model kita wajar begitu, tapi Nabi Muhammad nggak pernah sama sekali begitu, nggak pernah pisan, maksum, dijaga sama Allah Subhanahu. Bahkan masih kecil Nabi udah mengeluarkan mukjizat. Nabi masih kecil udah ada mukjizat, cuman namanya bukan mukjizat, irhasot kalau belum Nabi. Belum jadi Nabi namanya irhasot. Waktu dibawa sama Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Waktu dibawa nih sama Sayyidatuna Halimatus. Siapa Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah? Yang ngurusin Nabi, yang nyusuin Nabi, Sayyidatuna Halimah. Beliau dalam riwayat air susunya yang keluar yang sebelah kiri doang.
Air susunya yang keluar yang sebelah kiri. Itu bocah berisik banget. Tong, oi. Lah, ntar pas lagi ada humornya baru ketawa. Ini kagak. Jangan pada berisik. Jangan dikarungin ntar nih. Diam. Ada Ibu Ahmad main karungin bayi nih kalau ada anak kecil ya. Dalam riwayat Sayyidatuna Halimah itu air susunya yang keluar yang sebelah kiri. Ketika Nabi SAW disodorkan ya ke air susunya yang sebelah kiri, Nabi melengos. Nggak mau Nabi, udah meriwayat tuh ngelengos. Karena itu hak saudara sesusunya. Kalau nggak salah namanya Sayyidina Uthman bin Mad'un, saudara susu Rasulullah SAW. Ngelengos Pak, masih bayi, bayangin. Kalau bahasa Bekasi dicekokin, ya, dicekokin gitu, dipaksa, direjeng, nggak mau. Karena apa? Bukan haknya. Itu masih balita, bagaimana gedean dikit? Ini orang kurang ajar zaman sekarang, acara maulid Nabi, tapi Nabi dikata seperti itu. Makanya besok-besok kalau mau undang penceramah Pak, yang lurus, yang istiqomah, jangan ngarah lucunya. Akhirnya kebangetan ngelucu, ngehumor jadi kurang ajar, yang nggak pantas dibahas. Undang pelawak. Ngapa? Biar lucu. Saya dulu pernah Pak, mau ceramah begitu. Sebelum hadir, di SMS, kalau bisa ceramahnya yang rada lucuan dikit. Bukan main, kita ditegur begitu. Dibilang begitu, kalau bisa kata ceramahnya yang ada lucunya. Lah kalau mau ngelucu jangan bikin maulid. Bikin topeng. Undang pelawak, benar apa enggak? Kita bikin maulid, baca sejarah Nabi, ceramahnya yang ada ilmunya supaya kita supaya kita pulang maulid ada hikmahnya, bisa berubah. Yang tadinya nggak baik jadi baik, yang tadinya nggak cinta sama Nabi jadi tambah yang tadinya kurang cinta jadi tambah cinta. Nah kalau yang ceramah model kayak tadi tuh, orang yang tadinya cinta sama Nabi jadi hilang cintanya Pak. Karena apa yang diterangkan adalah yang dibuka yang tidak pantas dibuka sama sekali. Nah itu tadi saya katakan, makanya kalau ngundang tuh jangan begitu, yang ada ilmu, yang lurus. Ya. Nah ini para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dibalikan sama Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah ke air susunya yang sebelah kanan, baru diisap sama Nabi kita Muhammad SAW. Keluar susu, air susu dengan deras. Itu salah satu irhasot. Kalau ini mukjizat sebelum kenabian itu irhasot namanya. Mau disamain sama dia. Wah, Nabi juga sama dulu masih kecilnya. Apa rembes? Rembes. Apa rembes artinya? Kotor, belepotan, astagfirullahaladzim. Congorannya yang begitu padahal. Jangan lagi masih kecil, udah gede aja begitu lagunya. Iya, rambut cokrom bener. Kagak keurus, bener apa enggak? Lah iya, ini orang tanda munafik. Na'udzubillah min dzalik. Jangan dibela yang model begini, dikeluarin boleh. Dibela jangan, tambah ngerusak nama. Benar apa enggak? Lah iya, NU Masya Allah bagus, ada orang yang model kayak begini jadi ngerusak kan. Ya. Nah ini para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mah Pak jangan lagi masih kecil, sebelum lahir aja udah mulia, belum lahir. Kalau kita bikin biografi atau sejarah, biografi namanya, ya, biografi itu, saya kan ada kurang arti kalau bahasa-bahasa begituan. Biografi, geografi, geologi, substansi, apa enggak ngerti saya bahasa-bahasa gituan. Ya, lagi juga kalau pakai bahasa begituan ribet.
Apalagi di Bojong Menteng ngomong, kita harus punya inspirasi substansial, harus kita punya spirit yang ntar aki-aki dengar spirit Habib nanti ngomong spirit baik begitu. Nggak enak dah, enakan ngomong pakai bahasa begini aja udah. Ya. Kalau ada orang bikin sejarah seseorang itu biasanya yang dibikin sejarahnya yang udah dilakukan. Ya. Sejarah managib wali fulan bin fulan. Itu sejarah dibikin setelah dilalui masa-masa kehidupannya, baru dibikin sejarah. Pahlawan fulan bin fulan ada sejarahnya. Biasanya tuh sejarah dibikin setelah dilalui itu masa hidupnya, baru dibikin sejarah. Semua begitu. Illa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah, orangnya belum ada, belum dilalui masa hidupnya, sejarahnya sudah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di kitab Zabur, baik di kitab Taurat atau di kitab Injil, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah disebutkan. Di dalam Maulid, tiap Maulid kita baca tuh. Al haditsus tsani an Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhiluhus sunduk. Hadis diriwayatkan oleh Atha bin Yasar dari Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar ini dulu punya bapak pendeta hebat, alim, hafal Taurat. Allamani abi Taurata illa sifran wahida. Bapakku ngajarin aku kitab Taurat kecuali satu lembar aku nggak diajarin. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Kalau yakhtimuhu itu, kalau orang zaman dulu nih kalau cerita-cerita surat itu dilipat kemudian di stempel begini. Stempelnya tuh stempel yang nempel. Pernah nonton film-film dulu gak, film-film kerajaan tuh kalau ngirim surat tuh ada kayak cerak gitu ya. Nah, di lem gitu tuh, cerak yakhtim namanya, khatam di apa namanya? Kalau ibarat kata amplop dibuka itunya di lem, dimasukin ke dalam kotak. Disegel, dimasukin ke dalam kotak. Yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata abi, ketika bapakku mati, fatahtuhu, aku buka itu kotak. Aku penasaran, aku nanya sama bapakku, ayah itu apa yang masukin ke sunduk? Udah nggak usah pakai tahu, nggak usah fudul, nggak usah dibuka. Ini jangan dibuka nih sampai kapanpun, walaupun ayah sudah meninggal jangan dibuka. Di dalam riwayatnya Ka'bil Ahbar ini penasaran, kok semua Taurat diajarin kecuali satu lembar, ada apa? Padahal ini kalamullah, firman Allah. Taurat juga firman Allah, kan kitab yang Allah turunkan yang wajib kita tahu 4, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat juga kalamullah, kok semuanya diajarin kecuali satu lembar ini nggak diajarin. Setelah bapakku mati, nggak ada yang aku punya, paling yang aku idam-idamkan banget, kata Ka'bil Ahbar, setelah bapakku mati, yang paling aku idam-idamkan banget, aku pengen buka tuh kotak, apa sih isinya satu lembar. Itu yang aku pengen. Tidak ada yang bikin aku penasaran kecuali itu. Begitu bapaknya meninggal dunia, dikubur, langsung dia balik ke rumah, dia buka itu kotak. Falamma mata abi, ketika bapakku mati, fatahtuhu, aku buka itu kotak. Fa'idha fihi, maka tertulis di dalamnya, Nabiyun yakhruju akhiraz, Nabi akan lahir akhir zaman, akan keluar akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di kota Mekah. Wa hijratuhu bil, hijrahnya ke kota Madinah. Wa sultanuhu bisyam, pengaruh dan kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang Syria, Palestina, Libanon, Yordania, itu negeri Syam. Pengaruhnya sampai negeri Syam. Ini Ka'bil Ahbar hidup di zaman Nabi nih. Hidup di zaman ngalamin Nabi, dia ngalamin. Akhirnya begitu dia buka itu, dia pergi ke kota Mekah, dia lihat, dia perhatiin, ya ada nih di kota Mekah
yang mengaku sebagai nabi, lahirnya ke kota. Maka dia perhatiin, pengen tahu hijrah gak ke kota Madinah nih. Tahu-tahu bener hijrah. Belum masuk Islam belum. Jadi dia perhatikan dulu tuh kitab Taurat. Jadi nggak sembarangan ngikut. Bukan kayak orang sekarang. Ada nabinya ngaku, langsung banyak yang ngikut. Padahal maka gak ada sejarah sebelumnya. Nabi di Tegal namanya Tugimin, ngikut. Kemarin di Bogor ada Musodik, ngaku nabi, banyak yang ngikut. Banyak tuh orang-orang bodoh tuh, jahil. Orang-orang bodoh. Dapat wahyu kata di Bogor. Bukan main, tales. Bukan wahyu, tales. Ada lagi Kang Kerupuk ngaku nabi. Macam-macam dah manusia. Ya, ada yang ngaku Tuhan di Indonesia kan macam-macam. Ada yang ngaku Tuhan. Kemarin belum lama yang ngaku Imam Mahdi di Mekah. Di Baiat. Ya Allah. Satu doang yang belum ada, yang ngaku setan belum ada. Jadi diperhatikan dulu sama Ka'bil Ahbar nih. Pengen tahu pindah gak ke Madinah nih. Bener, tahu-tahu hijrah ke Madinah. Perhatiin. Diliatin umatnya, yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Dia ini sebaik-baiknya nabi dan umatnya adalah sebaik-baiknya yakusu sya'rahu, menggunting rambutnya. Nabi itu kan begitu. Rambutnya digunting sendiri, kumisnya digunting sendiri, gunting kuku. Kadang-kadang Nabi kalau bajunya bolong jahit sendiri, sendalnya putus ngesol sendiri. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang besar tapi tawadhu'nya Masya Allah. Kadang-kadang di rumah membantuin pekerjaan rumah, nyapu. Nabi SAW begitu. Bantuin istri, kerjaan rumah tuh bantuin bersih-bersih rumah. Kalau kita kan cules. Kita kadang-kadang malas, bang bantuin, udah ngapa lu aja, kan gue capek nyari duit. Dari pagi sampai sore gue kerja sampai lembur, udah lu aja. Nah jangan. Kadang Nabi begitu bantuin istrinya di rumah. Itu Rasulullah SAW. Kemuliaan beliau. Kemudian diperhatikan. Terus begitu dikatakan itu kan wasultanuhu bisyam. Ini lagi nungguin pengaruhnya sampai kota Syam. Pengaruhnya sampai kota negeri Syam. Wah begitu di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kan Sayyidina Umar ngirim tentara ke Persia, ke Syam, terus ngirim sampai akhirnya seluruh kota Syam di bawah naungan Islam, di bawah kepemimpinan Islam pada saat itu. Akhirnya Ka'bul Ahbar masuk Islamnya di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi diperhatiin benar, betul-betul diperhatiin. Itu kan disebut, sampai umatnya disebut. Yagusu sya'rahu wa yattaziru ala wasatih, yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam, yukabbirun Allah Ta'ala ala kulli syarafin. Selalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap tempat-tempat yang mulia, di setiap waktu-waktu yang mulia. Waktu-waktu sholat takbir, waktu zuhur datang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu asar datang takbir, waktu maghrib datang takbir, waktu isya datang takbir, waktu subuh bahkan sebelum subuh ada tarhim takbir, subuh takbir lagi, terus selalu bertakbir. Sampai perkumpulan pun kita selalu bertakbir. Kemerdekaan Indonesia pun alhamdulillah dengan berkat takbir. Siapa yang bawa kalimat takbir itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Secara hakikatnya yang paling berjuang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ada orang aku. Siapa yang paling berjuang? Nah, ini nenek-nenek ada lagi nih. Astagfirullah, banyak. Nih sekarang nih akhir-akhir zaman nih orang-orang munafik banyak, Pak.
Mereka merendahkan Rasulullah padahal mereka merendahkan dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri, menjerumuskan dirinya sendiri. Jangan ente bandingin sama siapapun. Lagi orang yang bangga sama bapaknya kan baba gua. Laisal fata man gala kana abi walakinnal fata man gala ha anadha. Bukan pemuda, bukan seseorang yang bagus yang selalu ngagulin babanya. Lu nggak tahu baba gua, lu nggak tahu baba gua. Kita kalau di kampung kita ada orang ngomong gitu, enak apa nggak kira-kira? Enak apa nggak? Padahal dianya geblek, dia agulin babanya, dianya geblek. Bagaimana ada orang mau hormatin? Jangan para hadirin jamaah sekalian, hati-hati bicara. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sudah berpesan di dalam kitabnya Sulamut Taufik. Banyak di akhir zaman nanti orang dengan perkataannya banyak yang keluar dari Islam karena perkataannya. Baik-baik, ini agama syariat, jangan dibuat bercanda, jangan dibuat guyonan, jangan dihinakan. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yukabbirun Allah Ta'ala ala kulli syaraf, yasufuna fi salati kasufufihim fil qital. Tuh, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mereka bikin soft buat salat seakan-akan mereka bikin soft untuk berjihad. Artinya lurus, rapi itu kalau bikin soft. Kan kalau salat kita softnya rapi. Makanya kalau sebelum salat tuh kalau imam disunnahkan bilang stawu sufuf, rapatkan softnya. Yang belum rapetin, yang kosong diisi. Tuh. Pundaknya biar rapet, biar branding, biar nempel. Dadanya biar rata. Oh itu. Ya. Karena apa? Kalau softnya rata, hatinya insya Allah ikut rata, ikut akur. Ya. Lihat no. TNI tuh kalau lagi baris. Rata apa enggak? Rata gak? Makanya dia satu sama lain apa? Apa namanya? Kalau di dalam bahasa akur. Ya. Begitu juga umat Islam, ada komandonya Pak Imam, komando Labri ada komandonya kan kalau lagi baris kan, benar gak? Ada gak komandonya? Ada, Abri ada komandonya. Itu ngikutin cara Islam seperti itu. Istawu sufuf, istawu lagdam, istawu yarhamni wa yarhamkumullah. Safnya rapetin, ratain, yang kosong diisi. Jangan ada ruang. Cuman kalau Abri bedanya nggak begitu, dia ngaturnya. Oh dia kan ngatur, udah kan begitu. Kalau Abri kita nggak ngerti apa bahasanya kita dengerin tuh ya. Udah kan gitu ya. Udah ya. Itu cara mereka ya. Tapi kalau mati sana istau sufuf, istau lagdam. Karena apa? Karena kata Nabi, aku lihat setan tuh keluar masuk. Kalau ada softnya nggak rata tuh setan mundar-mandir keluar masuk. Kayak anak kambing. Nabi lihat. Ngodain manusia. Makanya kalau sholat tuh biar rapet, biar rata. Kelingkingnya tempelin. Tuh. Tempelin. Ini. Jangan diinjak. Kalau ada yang kita tempelin mingser, biarin. Jangan diterusin. Jangan ntar dia mingser, kita begini lagi. Mingser lagi dia, begini lagi kita. Jangan. Ya. Udah diam begini. Entar kalau dia mingserin, entar aja. Diomongin. Ya. Ente nih sunnahnya kalau sholat itu kelingkingnya biar nempel. Diomonginnya habis sholat. Jangan tempelin terus, jangan. Ntar ujung-ujungannya lah kalau dia nggak emosi. Kalau emosi, apa sih lu dari tadi gangguin gua baik ya? Nah itu sifat-sifat sejarah Nabi sampai sejarah umatnya disebutkan di situ. Tidak ada sama satupun manusia yang model seperti ini. Begitu agungnya, begitu istimewanya, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah para hadirin jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan berkahnya ini malam
kita baca maulid, kita baca zikir, ya, kita dengarkan ilmu, mudah-mudahan agar kita ke depannya tambah bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah agar orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah sehatkan badan kita, Allah sehatkan badan keluarga kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat, Allah berkahkan rizki kita, Allah senangkan hidup kita dunia akhirat, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.